Usianya terbilang muda, yakni 33 tahun. Namun ia memiliki pemikiran besar untuk menuntaskan beragam permasalahan yang mengakar di DKI Jakarta. Karenanya, ketika ia dipercaya menjadi ketua fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta, ia pun membuat berbagai gebrakan. Obsesinya sederhana, ia ingin seluruh warga ibu kota tidak hanya sejahtera, tetapi juga bahagia. Berbincang dengan Wibi Andrino mengingatkan main obsession kepada salah satu orator ulung negeri ini, yakni Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Bicaranya lugas dan penuh semangat. Kepada kami, ia memaparkan pemikirannya untuk DKI Jakarta. Berikut petikannya. Ya, tentunya pasti ada perasaan di mana saya sebagai pegiat hukum belajar dari S1 di Trisakti, lalu menyelesaikan studi saya di S2 Gajah Mada, melihat ada ketimpangan permasalahan sosial terutama di bagian hukum. Di mana kalau kita bicara tentang hukum ada 3 teori. Teori kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dari 3 teori inilah harusnya menjadi satu landasan, satu regulasi yang dibangun. Dan apa yang terjadi khususnya di DKI Jakarta ketika kita berbicara perda, apakah perda atau produk legislasi itu mampu mengakomodir 3 hal itu? Nah, ini membuat ketertarikan saya untuk ikut dalam hal menyusun suatu aturan-aturan perundang-undangan. Hari ini adalah kalau bicara di DKI Jakarta adalah perda. Dan itu hanya bisa dilakukan bila kita terjun di dunia politik. Untuk itu, Nasdem berpikir harus ada pendekatan yang out of the box, yaitu adalah pendekatan yang di luar daripada kebiasaan yang dilakukan oleh dewan-dewan yang sudah berjalan selama ini. Kita ingin mendobrak ruang eksklusivitas, di mana ibarat kalau dulu warga ingin bertemu wakilnya itu agak susah. Jadi Nasdem membuka ruang fraksinya, kantor fraksinya terbuka lebar pintunya untuk masyarakat DKI Jakarta yang memilih ataupun tidak memilih Nasdem. Ketika memang merasa dia keadilannya direnggut, adanya suatu ketidakpastian hukum, untuk hadir di kantor ini mengadukan. Dan kita persiapkan dengan baik tim advokasi yang memang menguasai permasalahan-permasalahan di tiap bidang-bidang komisi-komisi itu untuk bisa membantu mengasistensi teman-teman ataupun warga Jakarta yang membutuhkan. Kalau kita memahamin bahwa di DKI Jakarta itu tidak dikenal istilah oposisi, tetapi mitra. Dalam membangun kemitraan itu perlu yang namanya sinergisitas. Dan kemitraan itu memang tidak boleh baper. Tidak perlu juga personal, take it personal gitu loh. Tetapi bagaimana kita berpikir suatu endingnya itu kemana? Apa sih? Siapa end usernya? Ya kita bersepakat bahwa pengguna daripada kita semua yang ada di sini, yang berpolitik ini adalah untuk kepentingan rakyat. Dan ketika kita berbicara rakyat, itu sebenarnya sudah selesai. Segala bentuk kepentingan pribadi, partai politik, kelompok segala macam itu tetek bengek selesai. Kita selesai Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi yang kita bangun adalah sinerginya seperti itu. Saya berbicara dengan Bapak Gubernur, Bapak, kami fraksi Nasdem ingin berbuat seluar biasa mungkin, sebaik-baiknya untuk kepentingan warga di DKI Jakarta. Dan kami tidak bisa berjalan sendirian. Tidak mungkin legislatif berjalan sendirian. Walaupun dalam fungsinya adalah fungsi controlling, fungsi budgeting, fungsi juga legislasi. Tidak juga bisa selesai tanpa ada kuasa anggaran. Siapa operator daripada provinsi ini? Yaitu adalah gubernur. Untuk itu kami ingin memberikan pikiran-pikiran kami kepada Bapak Gubernur agar bisa menjadi khasanah pemikiran sehingga bisa berkontribusi yang maksimal, mendorong gubernur untuk bisa maksimal. Kalau kita let's say kita bicara pertemuan antara Bapak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem dengan Bapak Gubernur, Bapak Surya bilang, Bapak Gubernur, kalau saya boleh menilai performance Bapak dari skala 1 sampai 10 baru poinnya 5.
Dan pesan itu saya tangkap adalah, bagi saya pribadi dan fraksi, berarti masih ada 5 angka lagi untuk mencapai 10. Bila mana ada 10, siapa yang diuntungkan di sini? Bukan gubernur, bukan Partai Nasdem, tapi rakyat di DKI Jakarta. Untuk itulah kemitraan strategis ini kami bangun. Sehingga bisa mencapai the top of the top bagaimana suatu pemerintahan itu bermanfaat untuk warga Jakarta. Ya, kita memang memikirkan bagaimana Jakarta ini sejahtera. Ketika berbicara kesejahteraan, berarti kita berbicara ekonomi. Bagaimana perekonomian Jakarta ini mampu mengangkat taraf hidup orang Jakarta. Tapi juga Jakarta sebagai ibu kota, sebagai melting pot daripada Indonesia, di mana semua orang mengadu nasibnya. Jadi city of dream. Ya, kota dengan mimpi, segala macam mimpi, orang datang ke Jakarta mengadu nasib. Kalau bicara tentang di luar negeri, di New York, atau mereka orang dari luar mau datang ke Amerika ingin merubah nasibnya. Nah, berarti di situ banyak orang struggle berjuang. Orang yang dari zero ingin menjadi hero. Nah, di sini bagaimana pemerintahan itu bisa membawa, mengguidance agar tidak terjadi mislink ataupun link yang hilang antara si ibu dengan si anak itu sendiri. Seorang ibu itu, ibarat ibu kota itu harus sudah mengajar anaknya, ini yang baiknya seperti ini. Ini yang tidak boleh seperti ini. Berarti apa? Karena terlalu banyaknya multi pemikiran, multi harapan, multikultural segala macam Jakarta, timbul masalah sosial. Timbul masalah kesenjangan. Nah, pemerintahan ini berarti harus benar-benar peka. Jadi perlu hadirnya pemimpin yang memang untuk semua. Tidak hanya untuk si kaya, tetapi untuk si miskin. Tidak hanya untuk kebijakan untuk orang yang memang menginginkan suatu Jakarta yang indah, tapi mengesampingkan orang-orang yang berusaha dari orang-orang yang memang masih nol, tanpa ada knowledge yang baik, tanpa ada modal yang cukup untuk bisa hidup. Nah, tidak mungkin juga kita alergi dengan kemiskinan di Jakarta. Tidak mungkin juga kita alergi dengan kebodohan di Jakarta. Tapi bagaimana pemerintah itu bisa mengangkat orang-orang yang kurang beruntung ini, atau orang-orang yang masih starting from zero itu bisa terangkat levelnya. Tanpa harus memberangus mereka. Tanpa kita harus alergi dengan mereka. Membuang mereka sampai ke sudut-sudut keluar dari Jakarta. Itu yang Fraksi Nasdem pikirkan. Ya, tentu pertama adalah bagaimana infrastruktur transportasi massal ini bisa luar biasa baik. Sehingga orang memang tergerak hatinya menggunakan transportasi massal karena mereka sudah integral dan itu sudah dibangun Jaklingko. Bagaimana halte itu memang ramah untuk pengguna daripada transportasi massal. Ramah disabilitas, ramah terhadap apapun itu. Dan ada banyak kemudahan-kemudahan sehingga orang memang tergerak. Yang kedua adalah dari segi struktur, aturan yang mengikat adalah bagaimana Jakarta membangun ERP, Electronic Road Pricing, di mana orang memang ditekan secara ekonomi untuk sehingga mengalihkan dari menggunakan kendaraan pribadi menggunakan transport massal. Dipaksa untuk membayar mahal ketika mereka harus menggunakan kendaraan pribadi untuk melewati jalan-jalan di Jakarta. Tetapi itu juga, di mana orang yang membayar itu, hasilnya itu adalah untuk mensubsidi orang-orang yang menggunakan transportasi massal. Jakarta Megapolitan. Narasi yang dibangun ini, sebenarnya permasalahan ini bukan hari ini, tapi baru ramai hari ini. Dari tahun 1970 sendiri, koran Kompas pun sudah membawa dalam headline-nya Jakarta itu adalah kota terpolusi. 1970. Budaya literasi ini banyak orang lupa karena orang sekarang baca tuh headline-nya aja hari ini aja. Tapi lupa bicara sejarah. Belajar baca dulu, baru komentar. Ini yang saya minta kepada anggota-anggota fraksi. Kita bicara permasalahan itu jangan lihat hari ini, tapi bagaimana ke belakangnya. Apakah sudah ada masalah terdahulu?
Sehingga dalam hal penyelesaian kita tidak subjektif, tapi sangat amat objektif. Nah, ERP juga salah satunya. Tetapi permasalahan polisi memang dikatakan yang paling besar berkontribusi terhadap polisi Jakarta adalah transportasi. Jadi memang pembatasan penggunaan kendaraan pribadi itu sangat amat penting. Dan juga pengalihan daripada bahan bakar fosil menuju listrik juga suatu keniscayaan yang harus juga kita mulai persiapkan dari hari ini. Penggunaan transportasi listrik dan lain-lain, green building, juga ruang terbuka hijau yang hari ini Jakarta masih ada hutang. Dari apa yang diamatkan dalam Perda lingkungan hidup, bahwa kita harusnya 30% lahan di Jakarta itu adalah ruang terbuka. Nah ini kan baru sampai di grafik 12% kurang lebih kalau saya tidak salah. Ibu saya pertama, yang kedua adalah ketua umum saya, Bapak Surya Paloh. Saya tidak akan lahir di dunia ini tanpa ibu saya. Yang kedua, saya tidak akan bisa seperti ini terjun di dunia politik tanpa seorang Surya Paloh. Menjadikan DKI Jakarta warga yang murah senyum, warga yang bahagia. Karena sejahtera belum tentu bahagia, tapi menjadikan kota ini kota yang bahagia. Kita tidak berbicara berapa yang ada dalam kantong kita, tapi warga tetap bahagia. Ini yang kita harapkan.